Oke. Oke. Pemirsa, perlu Anda ketahui pada saat kita break ini tak henti-hentinya nih narasumber kita dua orang ini terus memberikan argumentasi masing-masing. Bang Alphonse tadi sempat terpotong sedikit Bang Alphonse soal ya diperkuat tadi pernyataan Bang Fahmi ini terkait dengan putusan MK tersebut. Artinya ya kalau misalnya memang sudah ada putusan seperti itu dan itu boleh dipublikasikan gitu maksudnya Bang Fahmi ya? Disampaikan, nggak ada masalah. Ada beberapa syarat-syarat adalah pihak yang harus disamarkan. Tapi apakah ini melanggar etik menurut Anda? Ada etik yang dilanggar? Kalau perintah. Sebentar, ngomong lo gimana sih? Ada etikanya nggak sih? Oke. Oke, ini kita ngomong etik ya. Silakan. Ini pertanyaan saya ke Bang Alphonse ya. Ya, jadi begini. Jadi di dalam kode etik yang dibuat sama Mahkamah Agung dan kemudian Komisi Yudisial itu salah satunya mengatakan apabila itu memang mau disampaikan oleh berwenang itu hanyalah gitu tentang prosedur, nggak ada yang lebih lain sebenarnya. Keliru. Artinya itu kan sudah mengomentari gitu ya. Keliru. Itu satu, baca, kalau mau pinter baca gitu. Dan Keliru kemudian fatal. yang kedua, yang dibilang tadi itu lebih kepada persoalan ya itu SKMA 144. Lebih pada itu aja sebenarnya gitu. Dan itu memang harus disamarkan. Dan kemudian kita kan mempertanyakan pada saat ini ya bahwa yang namanya putusan pada saat ini itu hanya diberikan pada para pihak ya. Tapi konteks pada saat ini malah itu malah keluar. Kan gitu kan. Itu masih dalam proses minuta. Itu belum dipublis. Itu muncul. Yang mungkin yang menyebarkan itu cuma 3. Penggugat, pemohon, termohon, dan pengadilan. Pertanyaannya, siapa? Itu yang kita laporkan ke Komisi Kasus Anda apa? Data yang Anda bawa ke Komisi Yudisial apa? Ya itulah, makanya kita menarasikan itu, nah nanti biar KAI akan memutuskan. Kita kan ini menduga. Nggak, artinya dari 3 ini, apa yang membocorkan dan menyebarkan? Ya kita tidak tahu, makanya pada saat ini. Terbuka untuk umum. Bukan. Putusannya itu terbuka untuk umum. Dan kemudian di situ kan ada hal-hal yang sebenarnya itu perlu untuk dipertimbangkan apakah iya atau tidak untuk dipublis. Itu makanya seorang pengadil, seorang yang bijaksana itu harus mempertimbangkan ke depan seperti apa untuk anak-anak. Contoh, ini anak-anak nih ya, anak-anak gitu kan. Panu saja punya konsen. Misal contoh begini, Anda kena panu. Ini mau kemana ini? Contoh gitu ya. Itu aja akan memalukan gitu ya. Nah ini sesuatu yang lebih pada itu. Penyebab itu dipublikasikan. Dipublikasi dan itu pun belum terbukti. Gitu. Dan kemudian ini yang di-share itu adalah cuma 1 lembar yang sebenarnya tidak berkaitan dengan lembar-lembar selanjutnya. Itu yang kita komplain gitu. Nah, jadi kalau misalnya itu terjadi gitu kan, dan itu tidak terbukti, gimana? Gimana? Jadi belum terbukti, tidak ada bukti. Tapi kok bisa ada putusan? Di belakang ada 2 saksi. Menyatakan terbukti. Apa? Itu kata dia. Loh, memang yang mutus dia bukan Anda. Kalau Anda yang mutus pasti Anda bilang tidak kemarin terbukti. pada saat pemeriksaan Sebentar dulu, ditanya, yang mutus memang apakah hakim. iya? Nggak Hakim tahu menyatakan juga terbukti. sebenarnya membuktikan itu. Itu persoalan. Jelas. Itu persoalan sebenarnya. Ada seorang laki-laki di kamar berduaan dengan istri orang. Laki-laki tersebut bukan muhrimnya. Itu bukan Menurut hukum berduaan. Islam, itu tidak Dia dibenarkan. itu bersama dengan istri yang laki-laki. Itu yang kedua. Gitu. Yang dimaksud Tapi kalau dengan semisalnya selingkuh, kita dengarkan dulu nanti selingkuh Bang Alphonse itu boleh adalah jawab. seorang istri yang membelakangi suaminya yang melakukan sesuatu suaminya tidak tahu. Nusus itu adalah istri yang durhaka kepada suami. Itu ada dasarnya. Itu semua rapi dan semuanya dijelaskan. Itu di amar putusan ada Di ya? amar dengan saksi yang mengetahui ART melihat di kamar. Ini ART buka kamar. bukti CCTV ada mereka atau dari berduaan. ART tadi, Bang? Jadi ART gini. tidak ada CCTV. Jadi tidak begini. ada. Kita semua Pertama-tama saksi gini ya, fakta dan bahwa adalah percakapan. di situ Dengerin dulu. itu adalah itu pintu ada di yang kamar. bisa terbuka. Begitu kamar dibuka. Satu. Kemudian kedua, mereka berdua itu di dalam kamar. masuk keluar. Ada di dalam kasur mereka berdua. Dia tidak terkunci. Dan kemudian keempat, ya jadi benarkan berarti ada seorang laki-laki bersama di dengan kamar istri berduaan. dari si laki-laki. Oke. Gitu. Nah sekarang kalau semisalnya
ada ngobrol gitu kan dengan istri si laki-laki gitu kan. Apakah berdua? Enggak, bertiga bahkan berempat. Tapi yang di kamar berdua bagaimana? Itu fakta persidangan. Bang Alfon, ukurannya dari dulu itu fakta persidangan. Kalau misalnya kan dengan handphone, pada saat persidangan itu dikatakan sama siapa? Saya, kata saksi, salah satu saksi gitu ya. Dan kemudian dia kedua, membuka pintu, siapa lagi? ada di kamar dengan saya menelpon dengan orang yang lain gitu kan. Nah sekarang pertanyaannya, apakah itu memang berdua-dua? Terbukti nuyus. Tidak berdua-dua gitu kan. Berduaan, ketahuan. Kalau misal begitu, sudah terbukti secara sah kok. Masa berdua ini sedang mengobrol permasalahan rumah tangga atau seperti apa? Tidak tahu, pokoknya berduaan sampai malam itu pertimbangan hakim. Pada saat itu itu dia mengobrolkan tentang apa yang terjadi pada diri dia, terutama tentang keluarga. Tapi ngobrol sampai jam 4 subuh. Ngobrol sampai jam 4 subuh itu sudah nggak benar. Itu apa yang harus dilindungi sama dia? Siapa yang perlu dianut yang dihormati? Itu sudah dibenarkan bahwa ada laki-laki di kamar. Untuk apa dia mengumbar-umbar itu? Sendiri dan kemudian pada saat ini gitu kan, pada saat itu pembantu masuk, apa yang terjadi? Nggak terjadi apa-apa. Dan kemudian di situ juga ada yang lain. Anak-anak juga ada gitu kan. Bukti juga lemah menurut Anda begitu. Khusus. Kalau asal seseorang yang aja dan kemudian apakah ya pertanyaan begini, dia kan ingin mengatakan bahwa ini ada perzinahan gitu kan, di mana perzinahannya kan begitu. Nah kalau misal begitu, kalau misal begitu gitu kan, apa dikatakan itu nusus gitu, itu salah satu sebenarnya, itu cuma salah satu dari banyak persoalan-persoalan yang lain yang dikatakan. Contoh yang lainnya gitu ya, contoh yang lainnya ya. Dua, permasalahan keuangan. Apakah seorang istri gitu kan diwajibkan untuk membuat kwitansi? Itu pertanyaan. Memangnya dalam konteks ini hubungan suami istri. Kwitansi apa ini? Kwitansi untuk belanja, pengeluaran harian gitu kan. Dan itu dipertimbangkan dia dengan begitu, misal contoh begini, seorang istri diminta mana kwitansinya. Dan itu putusan namanya belanja gitu ya. Kadang itu barang itu naik, kadang turun. Misal contoh, ini cabai sekarang 28.000. Satu kilo itu masih 90-an ya gitu ya. Kadang naik, kadang turun gitu kan. Nah kemudian yang di sini kadang naik, kadang turun. Jadi misalnya bahwa setiap belanja harus ada kwitansinya. Enggak, bukan itu maksudnya. Maksudnya gitu kan, kadang ini bisa dipakai untuk sini, bisa diuntit-tutupin di sini. Itu suatu hal yang wajar. Kan begitu kan? Bagaimana apakah wajar? Kalau misalnya, kalau semisalnya sekarang ini dengan berapa biaya yang flat, kemudian minta lagi, enggak, kan begitu. Nah oleh sebab itu maka dalam hubungan suami istri yang namanya perbelanjaan gitu kan, dengan istri yang flat gitu kan, ya biasa aja gitu. Bahkan gitu ya, bahkan sudah kita berikan gitu kan, bahkan uang kita di saku juga diambil kok gitu. Nah itu kan soal biasa. Itu namanya hubungan suami istri, saling percaya dan macam-macam. Nah itu dikatakan, jadi kan pertanyaan, apakah memang betul itu anusus? Ini kan dinamakan sebagai ekonomi kontrol. Ekonomi kontrol. Kita dengarkan dulu dari Bang Fahmi, silakan. Jadi pertimbangannya itu ada di halaman 105. Secara menyeluruh. Salah satunya itu terbukti secara sempurna. Seorang laki-laki di kamar berduaan Anda dengan istri orang. Anda jangan ngomong itu terus, yang lain. Sebentar dulu. Kita kan sudah mendengar ya. Itu adalah pertimbangannya. Yang kedua, berhalwat dengan laki-laki yang bukan muhrimnya. Kita sudah berduaan di mall. Artinya dia berhalwat itu apa? Jangan salah lagi nanti. Enggak, berhalwat itu enggak ada tuh. Berhalwat itu nggak ada tuh. Yang ada. Berhalwat itu nggak ada. Anda coba ceritain. Berhalwat. Anda tidak pernah baca putusan sih datang ke sini susah jadinya. Apa? Jadi berhalwat itu di 105. Jelasin. Apa berhalwat itu apa? Itu berhalwat itu apa? Itu adalah dia nusus itu kategori istri yang durhaka. Iya, ada ulang-ulang begitu. Berhalwat itu apa? Ada istri yang durhaka. Satu, karena dia berduaan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya di kamar. Baik. Ya. Satu. Yang kedua, dia keluar tanpa izin dengan suaminya. Dengan teman-temannya. Dia keluar, duduk sampai jam 4 subuh, suaminya tidak tahu. Suaminya mencari nafkah di luar negeri, mati-matian. Istrinya berduaan dengan laki-laki. Ini ngarang nih dia nih. Kenapa? Pada saat itu ada si pemohon datang dan kemudian ya gue naik ke atas dulu ya. Ada itu. Udah itu bagian. Udah, orang dia ada di situ juga izin dengan lakinya kok. Waktu di kamar itu begitu. Apa persoalannya? Pertanyaannya, kalau semisalnya terjadi penindasan pada istri begitu, siapa yang nusus sebenarnya? Laki-laki atau perempuan? Kan pertanyaan begini, apakah semuanya nusus itu pada perempuan aja. Bang Fahmi, gitu. Ini perkara halaman 105 ini kan menjadi
pertimbangan ya, dari hakim memutuskan. Itu yang kenapa muncul kalimat istri durhaka tadi gitu. Adanya di sana. Anda cari. Baik. Saya ke Prof Gayus. 105. Prof Gayus. Ada. Minuta masih Prof Gayus dulu, Bang Afons. Prof Gayus, ini salahnya di mana? Apakah memang diksi istri durhaka tidak boleh disampaikan oleh hakim? Meskipun kalau menurut Bang Fahmi, dengan menggunakan mic, Prof, mohon izin. Ada meskipun di amar di 105 itu tertera semua gitu, Prof. Ya, silakan. Ya, Prof. begini. Tiap-tiap undang-undang itu mengatur wilayah masing-masing. Wilayah masing-masing. Ya. Saya akan menggunakan undang-undang tentang informasi transaksi elektronik. Itu diatur menyiarkan hal-hal yang menyangkut pribadi orang, itu dilarang. Artinya hakim boleh mencantumkan di pertimbangannya seperti itu. Tidak untuk disiarkan karena ada wilayah undang-undang lain, yaitu ITE. Itu harus dihormati. Artinya untuk dipublikasikan di depan kamera, awak media dan lain sebagainya? Kalau itu menyimpang dari undang-undang yang lex spesialis. ITE itu lex spesialis. Dilarang. Apa boleh? Gimana sih? Dengerin. Saya tolong bicara. Dengerin. Saya Ini tolong Prof lo. Anda gimana? Sebentar Bang Fahmi, silakan Prof. Saya lanjutkan. bicara dulu supaya semua paham. Kalau saya salah, salahkan saya. Di mana salahnya. Silakan Prof. Prof maksud itu adalah subjeknya, Prof. Oke. Karena di dalam pemberitahuan Dengan kemarin saya boleh bicara dulu baik, apa Bang Fahmi, tidak? kita dengar Prof Gayus dulu. Ya, silakan Prof. lanjutkan, Lanjutkan. Prof Gayus. Setiap undang-undang itu mempunyai wilayah. Hakim berhak menyantumkan apa saja. Saya tidak mencampuri wilayah hakim ditentukan dengan undang-undang. Kekuasaan kehakiman dan yang lain. Tetapi mengenai penyiaran, menyiarkan hak privat dalam kondisi seperti apapun, itu ada larangannya menurut ITE. Nah, jadi ITE itu harus dihormati. Artinya walaupun tertera seperti itu, apakah seorang juru bicara tidak mentaati undang-undang yang lain, yang lebih spesialis? Dilarang menyiarkan hak privat yang tanpa izin. Meskipun tanpa ada subjek kalau menurut pengacara. Subjek atau objek itu bagian dari isi undang-undang itu. Tidak Lebih dekat, subjek. Prof. Ada objek juga. Ya, objek atau subjek itu tunduk pada undang-undang. Baik terkait orangnya maupun hal yang disampaikan. Oke. Ya, jadi ini publik supaya tahu. Di sini kan banyak ahli. Publik ini bisa mempertimbangkan pendapat saya. Walaupun dipertimbangkan jelas istri yang durhaka, apakah boleh disiarkan? Apakah boleh itu disiarkan? Menurut ITE. Jadi menurut Prof Gayus maksudnya sebaiknya hakim memilih-milihlah diksinya begitu. Tidak, saya tidak akan mencampuri apapun yang disampaikan oleh hakim oleh wilayah yang mutlak milih hakim. Tetapi untuk penyiarannya itu diatur secara khusus oleh ITE, dilarang. Ini untuk penyiarannya. Sekarang saya ingin ke Prof Mesra. Ini terkait dengan pengucapan atau diksi istri yang durhaka tadi seperti apa sebetulnya kalau dalam kajian Anda? Baik, istilah istri durhaka kalau dalam hukum Islam disebut dengan istilah istri nusyush. Dan ini muncul dalam peraturan. Kompilasi hukum Islam di Indonesia dalam pasal 84 misalnya menyebut istilah istri nusyush. Nah, namun kita tidak menemukan dalam kompilasi hukum Islam itu penjelasan dalam pasal apa makna nusyush. Dalam ketentuan umum juga tidak ada nusyush itu apa. Lalu hakim kembali merujuk ke dalam kitab-kitab fikih yang ada. Karena memang kompilasi itu hadir untuk menyatukan kitab-kitab fikih dari berbagai mazhab. Karena di dalam kompilasi hukum Islam di Indonesia belum ada penjelasan tentang nusyush secara otentik seperti apa penafsirannya, akhirnya kan kembali merujuk ke dalam kitab fikih. Nah, akhirnya itulah yang dipakai oleh majelis hakim. Nusyush secara pendekatan lugawi, pendekatan kebahasaan, artinya memang irtifa, meninggi, merasa lebih tinggi, isyan, durhaka, tidak taat. Nah, kenapa istilah tidak taat ini muncul? Karena dalam Islam perintah taat itu kan diwajibkan kepada istri. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bahwa suami menjadi kepala keluarga, suami sebagai kepala keluarga itu adalah hak suami, kewajiban bagi istri untuk mentaati suaminya sebagai kepala keluarga. Ketika dia tidak mentaati suaminya, disitulah dikategorikan sebagai istri yang nusyush. Jadi makna nusyush itu sesungguhnya adalah ketidaktaatan. Hanya saja itu kan pendekatan secara bahasa tadi ya.
Sekarang kita coba lihat dalam pendekatan fuqaha secara pendekatan terminologis bahwa ternyata nusyus itu bisa dilakukan oleh laki-laki, bisa juga dilakukan oleh perempuan. Kenapa? Karena makna nusyus yang sesungguhnya menurut para fuqaha itu adalah orang suami atau istri yang lalai meninggalkan kewajibannya, meninggalkan tanggung jawabannya sehingga mengganggu keharmonisan rumah tangga. Saya ke Prof. Mesra, kalau dengan demikian itu semua dan 105 tadi juga sudah menjadi dasarnya, boleh nggak hakim menjudge seseorang istri durhaka? Nah sekarang kita lihat apakah